Beroposisi itu tidak mengganggu. Beroposisi itu adalah menyiapkan solusi alternatif, kebijakan alternatif, atau kendaraan bagi publik untuk menghukum rezim yang sedang berkuasa di pemerintahan di election berikut kalau selama masa pemerintahannya dia tidak melayani kepentingan publik. Kalau hanya duduk diam dan menonton, itu bukan beroposisi. Itu hanya ganti posisi duduk. Halo teman-teman, di awal bulan ini beberapa elit partai politik secara publik menyatakan dukungan terhadap Prabowo untuk maju di periode kedua. Dua di antaranya adalah Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar. Padahal pemerintahan Prabowo Gibran itu belum genap 2 tahun. Beberapa program populis seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan yang terbaru Gentingisasi itu belum menunjukkan hasil yang jelas. Dan lebih banyak mendapat masalah dan kritik dari publik. Basis argumentasi mereka adalah survei indikator publik yang pada awal bulan ini juga menunjukkan approval rating yang tinggi terhadap Prabowo Gibran. Hampir 80% publik menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo Gibran. Yang ramai dibahas oleh para analis politik dan publik adalah kenapa dukungan elit politik ini tidak sepaket terhadap Prabowo dan Gibran sekaligus. Kenapa mereka hanya mendukung Prabowo? Dari sana mencuat beberapa spekulasi. Misalnya dikatakan elit politik ini mereka dulu mengamis kekuasaan ke Jokowi, tapi mereka sekarang sudah meninggalkan Jokowi dan mengikuti Tuhan yang baru. Mereka tidak tahu berterima kasih. Juga Prabowo dalam beberapa kesempatan mengambil keputusan strategis yang menunjukkan dia mengambil jalur yang berbeda dari Jokowi. Misalnya dia memberikan amnesti dan abolisi terhadap Hasto dan Tom Lembol, dua warisan kriminalisasi di era Jokowi. Nah, bagi saya yang luput dari perhatian publik dan para analis politik adalah pertanyaan kenapa para elit politik dan tentu saja oligarki yang selalu berkolusi dengan elit politik ini adalah mengapa mereka buru-buru menyatakan dukungan terhadap Prabowo. Menurut saya ada 3 jawaban. Yang pertama adalah kekuasaan itu ruang kosong, impersonal, dan magnetis. Yang kedua, presiden terlalu kuat, eksekutif terlalu kuat di negara ini. Dan yang ketiga adalah kolusi elit dan oligarki yang sampai hari ini masih begitu kuat. Kita mulai membahas isu ini dari yang pertama, bahwa kekuasaan itu adalah ruang kosong yang impersonal. Gagasan ini sebenarnya dicetuskan oleh filsuf politik Prancis namanya Claude Lefort. Dia katakan di rezim demokratis, kekuasaan itu ruang kosong, an empty space, personal, siapapun bisa mengisinya. Kekuasaan tidak bisa dihegemoni, dimonopoli oleh satu orang. Tidak ada satu penguasa pun yang mengklaim bahwa dia akan memiliki kekuasaan seperti properti pribadi, sebagaimana yang masih terjadi pada rezim-rezim monarki otoritarian. Nah, anehnya di Indonesia, meskipun mengklaim diri sebagai negara demokrasi, presiden-presiden kita itu bertendensi, berhalusinasi, memimpin, menguasai Indonesia seumur hidup. Dan berakhir dengan menyedihkan. Kita lihat saya Soekarno, Soeharto, dan yang terakhir Jokowi. Semoga Prabowo tidak seperti itu juga. Nah, saya kira dukungan para elit politik dan oligarki terhadap Prabowo yang tergesa-gesa ini sebenarnya mereka memainkan ritual yang sama. Karena hari-hari ini memang kekuasaan itu berada di pundak Prabowo. Kekuasaan untuk sementara tinggal di atap rumah Prabowo. Maka mereka beralih hati ke Prabowo itu sesuatu yang masuk akal. Sesuatu yang tidak ada hubungan dengan moralitas. Mereka tidak seolah-olah ingin membalas budi ke Prabowo dan Prabowo karena Prabowo sudah memberikan mereka banyak proyek, berbagi proyek MDG katakanlah, berbagi kursi strategis di kementerian. Itu bukan soal itu. Mungkin juga benar. Tapi yang paling tepat adalah mereka sebenarnya mendukung Prabowo
karena mereka melihat kekuasaan sekarang berada di sekitar Prabowo. Semua resources di Republik ini, entah kekuasaan, entah kekayaan, berada di sekitar Prabowo. Yang kedua adalah eksekutif terlalu kuat, presiden terlalu kuat. Istilah teknisnya itu eksekutif agradisme atau liberal eksekutif. Nah ini gagasan yang sebenarnya sudah agak lama dicetuskan oleh ilmuwan politik seperti Runciman. Nah, Om Prabowo kalau kita lihat di parlemen dia itu didukung oleh 6 partai besar dengan kursi hampir 70%. PDIP sendiri tidak mengatakan mendukung Prabowo, tetapi juga tidak mengatakan bahwa mereka beroposisi terhadap Prabowo. Nah, jadi ini kayak apa ya? Sesuatu yang tidak lazim di demokrasi. PDIP bersembunyi di balik kata-kata istilah baru yang sebenarnya hanya berlaku di kalangan PDIP, tidak di dalam ilmu politik sekalipun, namanya partai penyimbang. Jadi kadang-kadang tidak mendukung, kadang-kadang mendukung. Nasdem juga sampai hari ini tidak punya stance politik yang jelas. Kalau kita mati, mendukung tidak, beroposisi juga tidak. Padahal di demokrasi itu hanya ada dua, Anda mendukung berkoalisi atau Anda tidak mendukung beroposisi. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa PDIP dan Nasdem tidak secara terang-terangan menyatakan diri beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, atau kenapa juga para elit politik dan oligarki itu buru-buru mendukung Prabowo. Alasannya adalah para political scientist itu setuju dengan istilah yang disebut dengan eksekutif agradisme. Presiden terlalu kuat atau liberal eksekutif. Eksekutif terlalu kuat. Nah, di dalam demokrasi liberal Indonesia itu sekarang di bawah Jokowi sampai Prabowo sekarang itu bukan lagi demokrasi elektoral. Election kita itu sudah banyak dimanipulasi kita, tapi kita sudah beralih ke namanya liberal demokrasi. Di rezim liberal demokrasi, presiden terlalu kuat. Nah, ketika presiden terlalu kuat, tidak ada satu partai, satu orang pun yang berani untuk menyatakan secara eksplisit mau beroposisi. Karena Anda akan berakhir dengan dikriminalisasi. Presiden sudah dibuat oleh Jokowi dan di era Orde Baru itu sudah lazim sekali. Apakah Prabowo bisa juga melakukan kriminalisasi? Tentu saja. Prabowo kuat sekali dukungan politiknya. Kedua, Prabowo itu pada beberapa kesempatan secara terang-terangan mengatakan begini. Dia mengundang semua partai politik untuk bergabung dan mendukung pemerintahannya. Kalau yang tidak mendukung, itu jangan mengganggu. Kata jangan mengganggu sebenarnya tidak layak di dalam rezim demokrasi. Beroposisi itu tidak mengganggu. Beroposisi itu adalah menyiapkan solusi alternatif, kebijakan alternatif, atau kendaraan bagi publik untuk menghukum rezim yang sedang berkuasa di pemerintahan di election berikut kalau selama masa pemerintahannya dia tidak melayani kepentingan publik. Kalau hanya duduk diam dan menonton, itu bukan beroposisi. Itu hanya ganti posisi duduk. Alasan ketiga para elit ini buru-buru mendukung Prabowo adalah kolusi elit oligarki yang begitu kuat sampai hari ini. Soeharto itu tumbang bukan hanya karena parlemen jalanan yang dibangun oleh para mahasiswa, tetapi juga karena elit oligarki yang selama 30-an tahun itu memutuskan meninggalkan Soeharto karena lahan bisnis mereka itu diambil alih oleh anak-anak Soeharto, dan Soeharto secara diam-diam tidak melarang anak-anaknya. Itu berarti dia mendukung. Pasca runtuhnya Soeharto, para itu oligarki ini malah makin berkuasa, bahkan mengempakkan sayap ke daerah-daerah. Sehingga ada semacam aturan tertulis, kepala daerah manapun yang ingin memenangkan pertarungan pada setiap pemilu harus mendapat restu dari para elit oligarki ini. Nah, kalau kita lihat, Jokowi dan Prabowo menjadi presiden itu pun tidak lepas dari campur tangan para elit oligarki ini, terutama secara finansial. Nah, saya kira hari-hari ini dukungan para elit oligarki mengalir ke Prabowo, sebenarnya mereka hanya memainkan skenario yang selama ini sudah mereka buat terhadap presiden-presiden sebelumnya. Mereka mendukung Prabowo karena mereka punya kepentingan. Apa itu? Mereka ingin tetap berbagi kekuasaan dan kekayaan yang hari-hari ini berada di sekitar Prabowo. Nah, menurut studi Markus Wisner, ketika seseorang menjadi presiden, dia itu secara otomatis naik ke puncak piramida kekuasaan di antara kolusi elit dan oligarki. Maka tidak heran kalau hari-hari ini para elit oligarki
mendukung Prabowo. Tapi Prabowo harus hati-hati, dukungan para elit politik ini tidak berlaku selamanya. Prabowo jangan mereaksi secara sentimental dan hanya dalam dukungan para penjilat ini. Mereka mendukung karena kepentingan mereka aman. Perekatnya di situ. Kepentingan politik ekonomi yang begitu tipis. Sekali kepentingan ini selesai, kolusi kerjasama politik ini bubar. Maka harus dicatat, selama Prabowo berkuasa, dia harus berbagi kekuasaan dengan para elit oligarki. Nah, teman-teman, saya kira kita harus belajar selama republik ini dikuasai oleh elit dan oligarki dan presidennya terlalu kuat, maka demokrasi kita makin ke sini makin hancur. Kita bukan demokrasi, tetapi kita illiberal demokrasi. Cara teman-teman, jika Prabowo mereaksi terhadap dukungan para elit oligarki ini secara sentimental, seolah ini dukungan seumur hidup, Prabowo akan berakhir menyedihkan seperti yang dialami oleh Jokowi. By the way, teman-teman, ini adalah episode pertama dari satu segmen di Kanta TV yang kami sebut Noted. Ke depan, setiap minggu kami akan mengupdate pembahasan segar dan ringan terhadap kondisi politik Indonesia terkini. Teman-teman silakan mengikuti terus update kami di Kanta TV, terutama di segmen Noted. Sampai jumpa.